Halo, assalamualaikum. Walau di luar hujan, tapi saya harus unbox karena pertama nggak sabar buat lihat barangnya, kedua buat dokumentasiin juga pembelian saya di Tokopedia ini, dan biar segera konfirmasi pembelian ya. Biar apa? Biar cashbacknya segera masuk. Ini saya beli sebuah smartphone yang masuk Indonesianya harus bayar pajak karena memang tidak dijual di Indonesia secara resmi. Jadi harus bayar pajak biar terdaftar di Bea Cukai. Nah, kalau yang tidak diproduksi Indonesia, itu terdaftar IMEI-nya di Bea Cukai ya, bukan di Kemenperin. Itu biar sinyalnya bisa aman, dapat sinyal semua operator Indonesia ya. Penting tuh bayar pajak. Dan anehnya, bukan aneh sih, alhamdulillah malah ya, seller Bandung malah jual lebih murah dibanding Jakarta. Jadi kan langsung di Gojek nih. Jadi langsung lah, barangnya kita unbox beberapa jam setelah saya bayar nih. Smartphone apa ini? Harusnya dari judul udah tahu sih ya. Tuh, ini adalah smartphone terbarunya Google. Bukan yang paling tinggi, justru yang versi lebih ekonomisnya. Kenapa saya tertarik beli ini? Karena saya ada kemungkinan nggak lanjut pakai foldable, tapi gimana nanti itu ya. Nah, saya mau pakai smartphone biasa, yang candy bar atau apalah namanya, smartphone kayak gini. Tapi ini harganya menggoda banget dibandingkan Pixel 6. Meskipun memang dibanding Pixel 6 dia punya keterbatasan atau lebih rendah di spek ya. RAM-nya ini hanya 6 GB. Kalau Pixel 6 atau 6 Pro mungkin 8 atau lebih. Nah, ini hanya 6 GB RAM-nya. Kemudian baterai sedikit lebih kecil, 4400 dibandingkan dengan Pixel 6 yang 4600 ya. Kalau yang Pro saya nggak tahu berapa. Tapi dapur pacu mah sama. Google Tensor 5 nanometer fabrikasinya. Skor Antutu saya belum cek, tapi harusnya lumayan. Sama ini fast chargingnya hanya 18 watt dan tidak support wireless charging. Kalau Pixel 6 fast charging 30 watt dan support wireless charging ya. Tapi ya oke lah, dengan selisih harga bisa 3 juta lebih. Saya ambil ini aja. Karena juga lebih kecil, 6,1 inci. Itu yang saya cari malah, lebih compact. Saya suka. Dan ini yang warna sage ya, yang warna hijau. Verde Salvia. Salvia itu apa ya? 5G, 5G, sub 6, kemudian 128 GB, RAM-nya 6 GB ya, Pixel 6a. Warna sage ini hijau. Nah, kita nggak perlu cutter, ini udah kayak produknya Apple nih. Robeknya kayak gini. Kemudian kardusnya juga makin tipis. Sepertinya nggak dapat nggak dapat charger ya. Kalau kabel dapat. Sorry, salah. Nggak dapat charger, tapi kalau kabel dapat. Dan ini dia warna sage-nya. Oh, kehijauan, saya suka. Kamera belakangnya 2. Yang ini di sini LED flash. Dan paket penjualannya di dalamnya hanya dapat pertama adapter, kayak semacam OTG ya, dari Type A ke Type C. Lalu kabel data atau kabel charging, Type C to Type C. Ini jarang saya pakai sih, karena selalu pakai yang di rumah. Termasuk charger juga nggak pernah masalah. Karena di rumah saya selalu nyolok charger Ugreen yang 100 watt, bisa dipakai berbagai macam, kecuali yang VOOC dan yang Vivo. Kalau yang protokolnya Power Delivery atau Qualcomm Quick Charger, dia bisa. Ini adalah SIM tray ejectornya. Ini single SIM ya, tapi bisa dual SIM dengan eSIM, yang mana di Indonesia eSIM itu baru punyanya Smartfren. 180.000 setahun. Setahun pertama kayaknya. Dan ini dapat warranty apa? Ya, safety, warranty, and regulatory guide. Lalu di sini kita dapat quick start guide. We are here to help. Dikasih ininya aja. Linknya aja. Jadi harus connect ke internet. Nggak dapat ini ya. Udah nggak dapat stiker berarti ya. Stiker yang huruf G itu. Sayang sekali. Minimalis sekali. Isi paket penjualannya. Dan ini dia. Oh iya, saya lupa bilang. Kalau sekarang fingerprint scannernya sudah di dalam layar. Ini USB Type-C. Di sini SIM cardnya. Volume up, volume down, dan ini tombol power. Oke. Ini kayak iPhone banget ya. Sisi depannya ditempelin kayak gini juga. Ya, saya udah melepas iPhone 13 saya. Mau balik ke Android saja. Dan enggak sih, belum ada rencana buat ke iPhone 14 series. Yang 14 Pro menggoda. Ada Dynamic Island-nya. Yang mana Android saya yakin nanti bakal banyak yang ngikutin. Entah itu custom ROM, entah itu tema doang, atau custom UI milik salah satu brand ya. Tapi yang jelas pasti itu menimbulkan masalah lain juga, kayak misalkan kamera depan sering harus dibersihin, sering buram dan lain-lain.
Ya ini dia SIM tray-nya. Hanya ada satu slot nano SIM card ya. Jadi tidak ada ekspansi untuk memori. 128 ya 128. Dan ini bahan dari back cover-nya plastik kalau yang 6A ini. Frame-nya logam, termasuk kita bisa lihat di sini ada garis antenanya 2 di atas, di sini adalah mikrofon buat noise cancellation. Di kiri ada 2 garis antena lagi, tadi SIM tray-nya udah ya. Kemudian di bawah ada 2 buah speaker grill, tapi kayaknya satu mikrofon deh ya. Kalau stereo pasti atas dan bawah, nggak mungkin dua-duanya di bawah kan kalau stereo. Lalu ada satu garis lagi, garis antena, dan ini USB Type-C-nya. Ya, smartphone ini nggak punya jack audio 3,5 mm. Dan di sisi kanan ada 2 speaker, kok jadi speaker lagi? 2 garis antena lagi. Kemudian tombol volume rocker dan tombol power. Yuk, kita coba nyalakan smartphone-nya. Ya, iklan dulu bakso Malang. Semoga laris memang bakso Malangnya. Semoga lancar rezekinya, hujan-hujan masih jualan. Kadang sampai malam saya udah mau tidur masih jualan. Semoga laris lah ya rezekinya, melimpah. Memang bakso Malang. Oke, kita akan kembali setelah saya setup dulu kali ya. Tapi teman-teman udah bisa lihat bezel layarnya. Atas dan kiri kanan bisa dibilang simetris. Walaupun atas sedikit lebih tebal saya rasakan. Dan bawah juga kental lebih tebal. Welcome to your pixels. Dan kita setting dulu ya. A few moments later. Oke, sudah selesai setupnya. Kita langsung masuk ke home. Seperti ini, home screen-nya Android stock. Ini layarnya OLED ya, sudah HDR, tapi bukan AMOLED. Kalau ngelihat perbandingan speknya di GSM Arena, atau saya salah ya. Saya based on GSM Arena aja dulu. Karena itu yang saya bandingkan sebelum akhirnya memutuskan membeli 6A saja dibandingkan Pixel 6. Oke, tidak ada bloatware sepertinya. Semuanya aplikasi dari Google saja. Ya, itu yang disukai kalau pakai Pixel ya. Sekarang kita lihat di setting. Ini belum connect WiFi ya, jadi belum download apa-apa. Storage-nya terpakai 10%, 115 GB free, berarti terpakai 13 GB. Nah, apakah di Android stock ada yang namanya RAM expansion? Saya belum tahu sih. Tapi kayaknya nggak ada ya. Itu bawaannya custom UI. Bener nggak sih? Kalau saya salah, boleh dikoreksi ya. Sekarang kita connect WiFi dulu buat ngecek software update-nya. Tapi bentar. Nah, kita langsung ke about aja kalau gitu. Ini device-nya Pixel 6a Android 12 dengan security update-nya di 5 April 2022 dan Google Play System Update 1 Januari ya 2022. Kalau gitu sekarang kita connect WiFi buat ngecek software update-nya. Kita cek software update-nya di sini. Bukan, oh ini sini. Ini update available 51,7 MB. Kayaknya memang bertahap ya, nggak langsung naik ke 13. Mungkin dia download beberapa kali, kan dia pasti dapat update-nya sering banget. Sistem update lagi install, nggak harus ini ya, nggak harus restart apa ya. Gesture ada quick tap, quick open kamera dan lain-lain. Kemudian kita akan lihat lagi, ini by default pakai ini ya, tema dark. Ada get to know your pixel, kalau kamu mau tahu apa saja yang baru di pixel ini. Kamera, essential, find apps, change setting quickly, and more. Navigation ini pakai gesture by default. Tools, pro tips, digital well-being, personal safety, chat and share, privacy and security. Nah, kalau di Android 12 tuh buat matiin akses kamera dan mikrofon tuh langsung dari sini. Ini control center atau togglesnya kayak gini, Android 12. Saya udah coba di Pixel 3 lalu ya. Jadi pengalaman Pixel saya itu Pixel 2, 2XL, Pixel 5a, balik ke Pixel 3. Habis itu lama nggak pakai Pixel dan baru balik lagi di sini. Oke, kita lihat Google kameranya. Nggak usah kasih ini ya, nggak usah kasih akses ke location. Done. Top shot. Move back to improve focus. Dia ngasih tahu tuh. Dan ada update available buat aplikasi kamera katanya. Nah, ini lensanya wide dan ultra wide ya, ada 0,6. Tidak ada makro, nggak perlu, depth juga nggak perlu. Portrait pakai satu kamera aja udah bagus kayaknya. Night sight. Kemudian ada settingan buat fokus, full image, ratio, timer, dan astrofotografi. Buat moto ini kali ya, langit malam. Video, ada slow motion, normal, dan time lapse di sini. Dan ada stabilization-nya juga bisa dipilih, standar, lock,
aktif sama cinematic pen. Mantap. Kalau resolusi di mana? Oh, di sini. 4K bisa sampai 60 fps. Full HD juga sama. Tapi tidak bisa lebih rendah dari Full HD ya. Jadi nggak bisa rekam di HD doang, 720p itu nggak bisa. Bentar. Ya nggak bisa ya. Di situ. Sementara kalau kamera depan, ada normal sama timelapse sama zoom. Bentar, kamera belakang tadi. Oh ya, ultrawide bisa ya rekam video. Resolusinya 4K-nya mentok di 30 fps kalau pakai ultrawide. Kita balik ke kamera depan, kita lihat resolusinya. Tidak ada pemilihan resolusi. Tuh. Kalau di kamera depan. Jadi kayaknya mentok di Full HD ya. Lalu mode kamera lengkapnya ada panorama, photosphere, sama Google Lens. Udah itu doang. Ini dia Google Pixel 6a. Yang di tangan saya enak banget, 6,1 inci, nggak terlalu besar. Tapi ini udah rada anget nih, padahal belum pakai SIM card. Oh, karena buka kamera barusan ya. Udah rada anget, kerasa si frame-nya. Semoga Google Tensor bersahabat dengan saya dalam urusan battery life. Oke, gitu aja unboxing-nya. Ini dia warna sage, hijau ya, rada kehijauan. Dari Google Pixel 6a. Kalau kamu mau tahu tempat saya beli, linknya ada di deskripsi. Siapa tahu masih ada. Pas saya beli stoknya ada 3. Termurah, saya temukan di Tokopedia, alhamdulillah di Bandung yang jual, jadi bisa langsung gosen. Kalau di Jakarta masih pada di atas 9 juta, ini udah 8, sip, gitu aja ya unboxing hari ini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.